mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 20050716061. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rirpasyadia, NIM 2005071091 dari kelas BK 3. Halo, perkenalkan nama saya Bella Piana Stompul dengan nomor induk mahasiswa 2005071025. Halo, nama saya Kriye Eleison Saretena Sega, NIM 2005071079, kelas BK 3A. Pengertian planning atau perencanaan. Di dalam fungsi manajemen, hal yang pertama kita lakukan adalah planning atau perencanaan. Menurut Profesor Jorek R. Terry, planning adalah suatu tindakan memilih dan menghubungkan suatu faktor dengan menggunakan anggapan-anggapan dan merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan atau planning secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang menyeluruh merupakan gambaran tentang dalil-dalil yang dirumuskan sebagai 5W dan 1H. Pertama, what? Apa yang berarti akan terjadi dan dilaksanakan merupakan dasar pertimbangan dan argumentasinya. Yang kedua, why, yang berarti mengapa dikerjakan atau dilaksanakan. Yang ketiga, who, yang berarti siapa yang akan mengerjakannya. Yang keempat, where, yang berarti di mana akan dikerjakan atau merupakan tempatnya. Yang kelima, when, yang berarti bila mana atau kapan akan dikerjakan yang menyangkut waktunya. Yang keenam, how, yang artinya bagaimana dan dengan apa mengerjakan atau menyangkut tata kerja serta peralatannya. Corak dan isi perencanaan. Perencanaan dari segi jangka waktunya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long term planning adalah perencanaan untuk periode atau jangka waktu 20 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau mid term planning adalah perencanaan untuk periode atau jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek yaitu short term planning adalah perencanaan untuk periode atau jangka waktu 1 tahun. B. Perencanaan dari segi luas lingkungannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan nasional, yang pada umumnya untuk mengejar keterbelakangan sesuatu bangsa dalam segala bidang. 2. Perencanaan daerah atau regional, yang berarti untuk menggali potensi sesuatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat di wilayah itu. 3. Perencanaan lokal, terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan kota yang berarti untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah kota. Kemudian perencanaan desa yang berarti untuk menggali potensi sesuatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut. Pola dalam perencanaan. Rencana sebagai suatu gambaran untuk melihat ke depan dapat dibedakan dalam pola-pola sebagai berikut. 1. Goal atau sasaran, yakni suatu perumusan ringkas mengenai apa yang ingin dicapai oleh sesuatu usaha kerjasama. Jadi, sasaran merupakan suatu arah dari suatu organisasi di mana semua kegiatan usaha tersebut diarahkan. 2. Polisi atau haluan kerjasama, yakni suatu rangkaian ketentuan pokok yang merupakan pedoman, batas di mana dasar bagi pemikir untuk pembuatan keputusan dalam kegiatan dalam suatu usaha kerjasama. Haluan itu ditetapkan sesuai dengan tujuan atau cita-cita, baik secara tertulis maupun hanya sebagai kebulatan pengertian dan faham dalam suatu organisasi. 3. Program kerja, yakni suatu bagian usaha kerjasama yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Biasanya dalam program ini diatur pula jangka waktu, penggunaan alat perlengkapan, serta pembagian wewenang dan juga tanggung jawab. 4. Prosedur kerja, yaitu suatu rangkaian tata kerja yang merupakan pola tetap, baik menurut tata caranya maupun urutan waktunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. 5. Peraturan, yakni suatu rangkaian yang ketentuan dan mengatur suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan dalam usaha kerjasama, terutama dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban organisasi. 6. Budget atau anggaran keuangan, yakni suatu rencana yang dijalankan dengan angka-angka uang untuk suatu jangka waktu tertentu. 7. Formasi kerja, yakni suatu bagian yang menurut gambaran kebutuhan tenaga kerja atau kerjasama yang meliputi jumlah jabatan, kepangkatan, dan kedudukan keuangannya. 8. Strategi, yakni suatu rencana yang dibuat dengan memperhatikan rencana pihak lain, khususnya yang terbina rencana itu dan juga pihak lawan dan pesaing-pesaing lainnya. Pihak yang ditugasi membuat rencana, yang pertama, bisa pihak manajer itu sendiri yang membuat rencana. Yang kedua, bila pihak manajer merencanakan, tetapi penilaiannya dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga, bisa manajer memberikan hanya garis besar atau ketentuan-ketentuan pokok yang ditugaskan kepada bawahannya. Kemudian bawahan melengkapi detailnya. Yang keempat, bisa pihak bawahan yang membuat rencana yang kemudian diajukan kepada manajer untuk menyempurnakannya. Ciri-ciri atau syarat rencana. Yang pertama, jelas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, sederhana dalam susunan dan perumusannya. Yang ketiga, realistis, yang berarti berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Yang keempat, terdapat keseimbangan antara bagian-bagiannya maupun penggunaan tenaga kerja serta segala fasilitasnya. Dan yang kelima, fleksibel, yang berarti dapat diubah dengan tanpa mengurangi kelancaran pekerjaan. Langkah-langkah dalam membuat rencana. Yang pertama, merumuskan tujuan usaha kerjasama atau sasarannya dengan secara jelas. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dengan melalui penelitian atau dengan cara lainnya. Yang ketiga, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dikerjakan berikut cara-caranya. Dalam hal ini, harus dilakukan analisa penilaian-penilaian yang tepat di antara berbagai kemungkinan yang ada. Dan yang keempat, melaksanakan rencana tersebut. Berikut adalah sebab kegagalan suatu rencana. Arti pentingnya planning. 1. Merupakan dasar dari manajemen dan menjadi dasar bagi penyelenggara atau pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti organizing, actuating, dan controlling. 2. Membuat the offer of pattern of work atau pola yang akan dikerjakan atau yang akan dilaksanakan. 3. Mempermudah tugas bagi semua orang yang mengadakan kerjasama, karena di dalam planning menyangkut bermacam-macam kegiatan, termasuk penentuan tujuan yang hendak dicapai. 4. Memungkinkan untuk memakai fasilitas-fasilitas produksi dengan seefisien mungkin dan seekonomis mungkin. 5. Dengan perencanaan seorang manajer atau pemimpin dapat mengetahui kesempatan-kesempatan, masalah-masalah, dan rintangan-rintangan yang mungkin timbul di waktu-waktu yang akan datang. 6. Memberikan titik pengawasan dan penelitian yang sebaik-baiknya terhadap sesuatu perencanaan yang harus dilaksanakan dan dapat diukur. Ada 6 keuntungan planning, antara lain yaitu: 1. Semua tindakan ditujukan untuk mencapai tujuan seefektif mungkin. 2. Mengurangi ketidakefektifan pekerjaan saja yang dilaksanakan. 3. Planning menyebabkan pekerjaan jadi terarah dalam waktu dan tempat yang terbatas. 4.
memberi pedoman mengenai arah, motif, dan komunikasi sehingga pekerjaan lebih mudah dan efektif. 5. Fasilitas yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga biaya lebih murah. 6. Dapat dicapai identifikasi yang konstruktif mengenai kemampuan perusahaan sebagai keseluruhan. Unsur-unsur planning. Unsur-unsur planning menurut Graves 1 yaitu purpose planning, yaitu perumusan yang jelas mengenai tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Kedua, policy, menetapkan bagaimana cara yang harus ditempuh agar tujuan tercapai. Ketiga, prosedur planning, merumuskan cara-cara atau metode kerja sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tingkatan planning ada 3, yaitu yang pertama adalah planning tingkat atas atau top level planning. Planning ini bersifat memberi petunjuk serta mengharuskan dalam segala hal, baik mengenai tujuan maupun cara-caranya untuk mencapai tujuan itu. Kedua, planning tingkat menengah atau middle level planning. Planning ini lebih bersifat administratif, yaitu menunjukkan cara-cara bagaimana tujuan dan cara-cara tersebut yang telah ditetapkan dalam rencana pada tingkat atas itu dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, planning tingkat bawah atau bottom level planning, yaitu tingkat di mana tiap-tiap peserta lebih banyak mempunyai tugas menghasilkan tugas, dan tugas tersebut bersifat operasional, maksudnya adalah pekerjaan yang harus berakhir dengan menghasilkan sesuatu yang konkret. Itulah hasil video kami tentang materi planning. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.